Ribuan mahasiswa dari Universitas Syah Kuala turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi Indonesia Gelap di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rabu kemarin 19 Februari 2025. Aksi digelar sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Aksi Indonesia Gelap yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa USK, Muhammad Ikram, mengangkat sejumlah isu penting, seperti pengembalian dana otonomi khusus agar lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 serta tuntutan agar pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah. Para pendemo diterima langsung oleh perwakilan Komisi 3 DPRA untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun sayangnya, Ketua BEM USK Muhammad Ikram dan Korlap Aksi enggan untuk diwawancarai oleh wartawan yang meliput. Pantauan jurnalis di lapangan, pendemo meninggalkan halaman DPR Aceh dalam kondisi sampah yang berserakan, mulai dari botol minuman hingga kertas koran yang mereka bawa. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, mengatakan ada sekitar 600 personil yang dikerahkan untuk pengamanan aksi tersebut. Dari siang hingga sore hari, Fahmi mengatakan aksi demonstrasi berjalan lancar dan aman. Pemerintah Aceh menerjunkan 600 personil pengamanan. Jadi kita lihat bersama, jadi ada dari mahasiswa kita dari Universitas Syah Kuala melaksanakan aksi terkait tuntutan kebijakan pemerintah pusat yang juga berdampak di daerah. Dan tadi juga kita saksikan sudah diterima dari pimpinan Komisi 3 DPRA. Jadi sudah diakomodir, kemudian akan dirapatkan kembali dan dilaporkan kepada pimpinan DPRA yang selanjutnya aspirasi dari mahasiswa ini atas nama disampaikan ke pemerintah pusat. Alhamdulillah dari siang tadi sampai sore hari ini aksi berjalan dengan baik, tidak ada konflik. Saya harapkan inilah menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan benar. Usai melakukan apel, polisi yang melakukan pengamanan memungut sampah di halaman DPR Aceh yang ditinggalkan pendemo. Dari Kota Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.